berbicara visi dan misi ini, ada menurut Harinda visi sendiri itu bagaimana sih? Kalau menurut saya pribadi ya, konsep visi itu kayak sesuatu yang ingin kita capai di masa depan. Tapi penuh dengan kepastian. Misalnya kayak kita bilang tadi di masa depan kita mau jadi apa, kita mau seperti apa. Jadi menurut saya visi itu juga harus sudah dipahami dan kita harus realistis terhadap visi. Apakah memang visi itu bisa kita capai atau enggak? Tapi jangan besar sekali gitu, pengen bulan gitu dari visinya kan kayak iya gitu, nggak realistis di kita yang sekarang. Jadi menurut saya harus relevan sama kita yang sekarang dan di masa depan. Jadi berbicara tentang visi, Harinda sendiri sudah siapin visi dari Harinda. Kalau saya pribadi ada sih visi. Nah itu saya pengen jadi wanita yang berintegritas, cerdas dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Bagus sekali ya teman-teman visinya. Masya Allah. Mungkin dari yang saya bilang tadi itu termasuk visi karena juga dia berorientasi ke masa depan, dia nggak terpaku dan terbatas oleh waktu gitu. Dan sebagai pendakwah ya khususnya kan harus punya visi yang jelas nih seperti tadi kami sampaikan. Jadi berbicara tentang visi tadi, jadi saya bertanya tentang visi. Saya kan udah dengar oleh Dinda bagaimana visi dan misi itu, kenapa visinya. Nah sekarang saya bertanya misi dulu. Menurut Elvira misi itu bagaimana sih? Oh, jadi menurut saya misi itu aksi nyata dari tujuan kita tadi, visi tadi. Jadi kan kita punya visi, berarti kita untuk mencapai visi tersebut kita menjalankan misinya. Itu sih menurut saya. Dan misi ini kita tuh harus terukur dan juga realistis lah. Sesuai dengan visi tadi yang harus ada realistis juga. Ya. Bisa nggak beri contoh visi dari Elvira sendiri? Oh, kalau misi saya ya, misi saya itu tadi kan visi saya ingin menjadi wanita yang cerdas. Jadi misi saya itu saya ingin tetap mempelajari hal-hal baru yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Saya harus belajar ilmu. Kemudian misi saya itu bagi misi saya yang berdampak kepada masyarakat sekitar. Saya ingin memperbaiki kehidupan sosial. Dan yang terakhir itu misi saya ingin menjadi seorang perempuan yang religius. Saya ingin mempelajari agama saya, agama yang saya percaya yaitu Islam. Itu dari misi saya. Oke, cukup memuaskan jawabannya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya visi dan misi ini sangat penting dalam Iya, kehidupan. betul. Saling berkaitan lah. Saling Jadi berkaitan. kalau ada visi harus ada misi. Kalau visi aja, nggak ada visi, nggak bisa visi aja. Oke, berarti emang harus dua-dua saling berhubung. Ya. Oke. Sebenarnya visi sama tujuan itu sama kok. Oke lah visi sama misi beda. Sama aja sama tujuan. Visi dia seperti kata Bapak kemarin kan seperti sandar. Kita itu seperti bersandar kepada visi kita. Kalau ini dia lebih ke menjalankannya. Misalnya tujuan organisasi tersebut misalnya ingin menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia misalnya. Jadi tujuannya itu. Terus dengan adanya visi dan tujuan. Nah, jadi para anggota itu bisa menjalankan tugasnya dengan produktif. Tapi kalau misalnya tidak ada visi dan tujuan, ya pada siapa fokus saja, tidak ada yang jelas tujuan dan visinya. Jadi bisa dibilang visi itu merupakan tujuan kita jangka panjang. Iya, betul. Tapi kalau misalnya visi-misi ini yang mengimplementasikan ke organisasi ini, misalnya kayak tujuan dari organisasi itu gimana? Tujuan organisasi. Tujuan organisasi itu misalnya Dinda bertujuan bahwasanya organisasi tersebut bisa menjadi organisasi yang sangat-sangat terkenal di Indonesia misalnya. Nah, tujuannya udah jelas, tinggal bagaimana pemimpin itu bisa mengarahkan para anggotanya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tadi visi tadi. Jadi balik lagi ke pemimpinnya. Kalau pemimpinnya punya visi-visi yang jelas, tujuan akan insya Allah akan menjadi tercapai tujuan tersebut. Gitu. Kita kan bahas tentang tujuan organisasi. Nah, jadi tujuan sama sasaran itu apa sih? Beda dari dari hasil yang kita gapai aja ini udah beda itu. Karena kalau dia itu tujuan, dia itu bersifat jangka panjang. Sedangkan sasaran ini dia lebih jangka waktu yang berubah. Nah, kemudian juga sasaran ini juga merupakan proses visi dan misi dalam proses
pedoman kita dalam mengambil keputusan. Karena tadi dia memiliki jadwal tertentu. Tapi kalau misalnya sasaran sama pimpinan tadi udah tahu bedanya. Nah, gimana tips lagi langkah-langkah supaya sasaran dalam organisasi itu kompak? Jadi saya pernah kawan di waktu ini bukan kawan. Jadi saya pernah membaca sebuah buku yang bernama itu Fix IPM, yang dia mengatakan bahwasanya semua yang kita lakukan itu tergantung dengan konsisten. Nah, misalnya jadi kita dari sasaran tadi dengan 20%. Nah, itu tips yang paling kita harus konsisten, yang harus kita tanam itu konsisten. Kalau kita nggak konsisten, ya kita bakal di situ yang instan. Gitu. Jadi teman-teman, apa sih kaitan visi, misi, organisasi, tujuan dan strategi organisasi itu? Visi, misi, tujuan, strategi itu kan hal-hal yang penting ya, yang sebenarnya susah untuk bisa. Tapi susah juga untuk membedakannya. Jadi ada bedanya. Mungkin kayak dari visi itu kan sebagai sasaran kita nih, sebagai motivasi kita apa yang akan kita mau menjadi apa di masa depan. Gitu kan. Nah, baru kalau misalnya misi ini kayak memberikan gambaran apa yang harus kita lakukan untuk mencapai visi tadi. Gitu. Supaya visi tadi sampai terlaksana gitu kan. Nah, visi ini kan visi juga menggambarkan sebenarnya visi yang udah kita buat ini realistis nggak sih? Bisa nggak untuk kita capai gitu? Nah, ada kan visi yang terlalu mungkin sulit untuk dilakukan. Kalau tujuan ini lebih ke arah memberi fokus nggak sih? Dia memberikan fokus, dia memberikan arah yang pasti gitu secara spesifik gitu kan. Kalau strategi ini sebagai bintang dari rencana yang sudah kita tadi kayak visi, misi, tujuan dan adalah strategi. Strategi itu kalau bagi saya ya kayak perencanaan dalam bentuk aksi nyata dari hal-hal yang ada di susun. Nah, misalnya kayak di manajemen tuh ada planning, organizing, evaluating sama controlling. Terakhir biasanya ada evaluasi gitu. Nah, itu kan juga bentuk aksi nyata ya dari suatu perencanaan. Jadi strategi gimana supaya visi, misi, tujuan dari sebuah organisasi itu bisa tercapai. Terus kalau misalnya kaitan di antara keempat itu di organisasi itu gimana? Kaitannya, ya, kaitannya seperti tadi yang dikatakan sebenarnya itu berkaitan semuanya atau tidak dapat dipisahkan antara visi, misi, tujuan dan strategi. Nah, mana sih strategi Rasulullah dalam berdakwah? Dengan strategi apakah Rasulullah melakukannya? Banyak strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik itu dia dari hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian berdakwah Zuhriyah, dakwah secara terang-terangan, kemudian dakwah sirriyah, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Visi, serta tujuan dan strategi dalam kehidupan itu tentunya berkaitan, baik itu untuk diri sendiri maupun organisasi. Nah, contohnya Rasulullah mempergunakan visi, tujuan serta strategi untuk dirinya sendiri serta untuk organisasi. Maksud organisasi ini itu perumpamaan dari agama kita yaitu agama Islam. Nanti hukumannya lah ya. Jadi sebegitunya Rasulullah tadi tentang visi, misi, Tujuan serta strategi. Berarti dapat saya simpulkan bahwasanya visi tadi itu sebagai sedaran, misi itu sebagai gambaran, dan tujuan itu sebagai fokus, dan strategi itu caranya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang kata atau salah dari perbuatan, kami mohon maaf kepada Allah dimanapun. Motivasi saya untuk hari ini, janganlah jadi manusia yang mana dosa orang lain itu selalu dihakimi, sedangkan dosa diri sendiri itu harap dimaafkan. Masya Allah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.